Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Jimmy Carter, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan fisika LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 dengan materi pokok gelombang mekanik di SMA Negeri 1 Sangaresa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa Allah. Selesai. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, Pak akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Sebelas kita 3 ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang materi besaran-besaran pada gelombang. Tetapi sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, Pak ingin tanya terlebih dahulu atau mengingatkan materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang jenis-jenis gelombang mekanik, Pak. Iya. Menurut 5, pembelajaran yang kita sudah laksanakan pada pertemuan sebelumnya adalah tentang jenis-jenis gelombang. Ada yang masih ingat? Apa saja jenis-jenis gelombang mekanik? Gelombang, Ya. gelombang transfer dan gelombang longitudinal. Iya. Jadi jenis-jenis gelombang mekanik kemarin sudah kita pelajari adalah jenis yang pertama gelombang transversal. Kemudian yang kedua gelombang longitudinal. Ada yang masih ingat apa itu gelombang transversal? Saya, Pak. Ya, Intan silakan. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus. Ya, jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya itu adalah tegak lurus terhadap arah rambatannya. Ada yang masih ingat contoh dari gelombang transversal? Intan apa contohnya? Contohnya gelombang pada tali. Gelombang pada tali. Kita mungkin pernah lihat bagaimana gelombang pada tali itu adalah merupakan contoh dari gelombang transversal. Kalau tadi transversal, sekarang yang kedua adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Saya, Pak. Iya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah hambatannya. Jadi longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Kalau transversal dia tegak lurus, kalau longitudinal dia sejajar dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang longitudinal, ada yang masih ingat apa contohnya? Pak, contoh gelombang pada selingki. Ya, contohnya adalah gelombang pada selingki. Ya, dan pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja besaran-besaran yang ada pada gelombang mekanik itu. Jadi besaran-besaran pada gelombang mekanik itu adalah sifat atau karakteristik yang dapat diukur atau diidentifikasi dalam gelombang mekanik. Jadi karakter yang ada pada gelombang mekanik itu yang dapat diidentifikasi atau dapat diukur. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Jadi kita akan menganalisis apa-apa saja besar-besaran yang ada pada gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis
pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Kemudian tujuan yang keempat, menganalisis pengaruh tegangan tali terhadap frekuensi, panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Kemudian yang kelima, melakukan percobaan tentang gelombang pada tali. Gelombang pada tali seperti yang sudah disebutkan Intan tadi adalah merupakan contoh dari gelombang transversal. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan praktikum melalui simulasi. Yang kita akan menggunakan praktikum menggunakan simulasi PET. Setelah melakukan percobaan, tujuan selanjutnya adalah kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan tentang gelombang pada tali. Pendidikan karakter yang diharapkan muncul pada kalian selama mengikuti proses pembelajaran nanti. Yang pertama, kalian bisa bersikap religius. Kemudian bernalar kritis nanti dalam memecahkan masalah. Kemudian gotong royong dalam pembentukan kelompok nanti. Kemudian tanggung jawab dalam mengemban tugas-tugasnya. Ya. Kemudian yang kelima, teliti dalam melakukan praktikum. Kemudian pendidikan karakter selanjutnya adalah percaya diri pada saat melakukan presentasi kelompok. Manfaat pembelajaran kita hari ini: memahami besaran-besaran pada gelombang mekanik. Yang pertama itu pemahaman tentang gelombang mekanik ini membantu dalam menjelaskan dan meramalkan kejadian atau fenomena. Contohnya fenomena alam, gempa bumi. Selain daripada itu, pengetahuan tentang gelombang mekanik juga penting dalam bidang teknologi dan rekayasa. Contohnya apa yang manfaat bisa yang digunakan adalah mendesain bangunan tahan gempa. Kemudian ada juga peralatan medis yang menggunakan itu ultrasonografi dan teknologi sonar dalam navigasi kapal. Jadi inilah beberapa manfaat pembelajaran materi kita hari ini. Silakan kita amati secara bersama-sama. Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang video apa yang sudah kita saksikan secara bersama-sama tadi? Saya, Ya, Leondra. seseorang yang sedang mengayunkan tali. Ya, jadi video itu adalah video tentang seseorang yang sedang memainkan tali atau memainkan tali. Menurut kalian, apa yang bisa kalian ajukan pertanyaan atau yang bisa kalian ungkapkan? Ini adalah video tentang olahraga battle roll. Setelah mengamati video pembelajaran tadi, bagaimana frekuensi dan panjang gelombang pada keadaan tersebut? Saya Pak, Ya, semakin tinggi puncaknya maka panjang gelombangnya semakin pendek. semakin tinggi puncaknya maka panjang gelombang semakin pendek. Ya. Sekarang untuk membuktikan apakah hipotesis yang sudah kita ajukan itu tepat, sekarang kita akan melaksanakan praktikum. Mana praktikum yang akan kita gunakan adalah praktikum menggunakan media PET melalui aplikasi yang ada pada HP. Pak akan melakukan tutorial terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang PET simulasi online gratis. Ya. Sudah. Kemudian kita pilih yang mata pelajaran fisika. Kemudian kita pilih gelombang pada tali. Gelombang pada tali. Kemudian kita klik.
masuk. Nah ini, yang ini kita pilih osilasi, kemudian pilih yang tak berujung. Kemudian amplitudo dan frekuensi silakan diatur sesuai pada petunjuk LKPD. Setelah selesai kita atur, kemudian kita klik play. Maka tali akan bergerak. Seperti tampak pada layar. Kemudian untuk melakukan pengukuran kita klik pause-nya. Maka akan stop. Kemudian kita ukur menggunakan mistar. Mistar ini tinggal digeser. Akan kita lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada ELKPD-nya. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Pak tentukan. Mari. Silakan. Silakan dibuka ELKPD yang sudah Pak bagikan di grupnya. Kemudian bahan bacaan e-book atau elektronik bukunya sudah juga Pak bagikan pada grup WA kelas. Silakan dibaca untuk menjadi bahan referensi untuk membantu kalian dalam menjawab persoalan yang ada pada ELKPD. Kemudian nanti setelah melakukan percobaan kalian isi pertanyaan yang ada pada ELKPD. Kemudian pada tahap akhir kita akan melakukan presentasi hasil percobaan yang kalian lakukan. Silakan untuk melaksanakan praktikumnya. Diatur frekuensi dan amplitudonya sesuai ELKPD yang pertama itu berapa? Ya, di ELKPD. Diatur yang pertama itu frekuensinya adalah 1,1,5. Diatur dulu diatur. Ini pakai tombol ini kalau udah ini dengan frekuensinya adalah 1,5 diatur. Kemudian amplitudonya berapa? 0,5. Oke, amplitudo atur amplitudo 0,5. Ya, silakan di play. Lakukan pengukuran. Kalau sudah diperoleh hasil, silakan dicantumkan. Cara ini itu frekuensi aku. Nah, kemudian diukur berapa panjang gelombangnya. Ya, kemudian di pause. Kemudian diukur panjang gelombangnya. Ya, lalu titik 0. Panjang gelombang itu 1 lambda 1 puncak. Ini yang lambda ini puncak, berarti ini 1, 2, 3, kemudian dia ada di sisi ini. Ya, 3, berapa itu nanti dicantumkan pada ELKPD-nya. Yang pertama diukur hasilnya. Ini diatur. Dari pucuk garis merah sampai 1 itu Yang paling ya, tadi kan puncaknya frekuensinya berapa? 1,5 kali. Nah,
Nah ini 3,8 Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah semua ya? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil percobaan melalui simulasi guide yang sudah kalian laksanakan. Oke, silakan. Ada kelompok yang ingin mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan dengan saya yang bernama Bima. Hasil analisis data dan pengalaman. 1. Bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang? Jawabannya, semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombang semakin pendek dan cepat lambatnya semakin kecil. 2. Bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang? Jawabannya, amplitudo tidak berpengaruh langsung terhadap panjang gelombang. 3. Bagaimana pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang? Jawabannya, semakin besar tegangan tali maka panjang gelombang semakin panjang dan cepat lambat semakin besar. Kesimpulannya adalah semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombang semakin pendek dan cepat lambatnya semakin kecil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bima. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Di kelompok 3, Riyadi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cepat lambat gelombang ketika frekuensinya semakin kecil? Ya, baik, dari kelompok 3 tanyakan apa dari pertanyaannya bagaimana cepat lambat gelombang jika frekuensinya semakin kecil. Silakan kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawabnya. Ya, jadi kelompok 1 ini melakukan diskusi terlebih dahulu. Baiklah, saya menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Ketika frekuensi gelombang semakin kecil, maka cepat lambat gelombang semakin besar karena panjang gelombangnya sama panjang. Baik, apakah jawabannya bisa dipahami? Sudah dipahami. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok lain ada yang bertanya? Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang kelompok terakhir, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Oke, silakan. Nah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Frekuensi 1,5 Hz, amplitudo 0,5 cm, panjang gelombang 2,4, parameter gelombang 3,6, frekuensi 1,5 Hz, amplitudo 0,75 cm, panjang gelombang 2,4, parameter gelombang 3,6, frekuensi 1,5 Hz, amplitudo 1 cm, panjang gelombang 2,4, parameter gelombang 3,6, frekuensi 1,6 Hz, amplitudo 1,25 cm, panjang gelombang 2,4, parameter gelombang 3,6, amplitudo 1 cm, frekuensi 0,9 Hz, panjang gelombang 41, parameter gelombang 3,6,
36,9, amplitude 1 cm, frekuensi 1 Hz, panjang gelombang 3,8, cepat rapat gelombang 3,8, amplitude 1 cm, frekuensi 1,1 Hz, panjang gelombang 3,4, cepat rapat gelombang 3,74, amplitude 1 cm, frekuensi 1,2 Hz, panjang gelombang 3,6, panjang rapat gelombang 4,32. Tegangan tali kecil, frekuensi 1,5 Hz, panjang gelombang 0,9, cepat rapat gelombang 1,35. Tegangan tali sedang, frekuensi 1,5 Hz, panjang gelombang 2,5, cepat rapat gelombang 3,35. Tegangan tali besar, frekuensi 1,5 Hz, panjang gelombang 4,6, cepat rapat gelombang 6,9. Analisis dan pembahasan. 1. Bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rapat gelombang? Jawabannya, semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombang semakin pendek dan cepat rapat semakin kecil. 2. Bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rapat gelombang? Jawabannya, amplitudo tidak berpengaruh langsung terhadap panjang gelombang. 3. Bagaimana pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rapat gelombang? Jawabannya, semakin besar tegangan tali, maka panjang gelombang dan cepat rapat semakin besar. Itu saja dari presentasinya. Apakah ada kelompok yang bertanya? Ya silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kelas ini cukup untuk pembahasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, amplitudo ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap panjang gelombang. Jadi mau berapapun amplitudonya, dia tidak berpengaruh terhadap panjang gelombang. Kemudian semakin besar tegangan tali, maka panjang gelombang itu semakin bertambah panjang dan cepat rapatnya semakin besar. Ini adalah besaran-besaran yang ternyata pada gelombang mekanik. Ada amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpanan maksimum gelombang yang memiliki sekuat meter. Kemudian yang kedua, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Dirumuskan dengan lambda sama dengan V per F atau sama dengan V dikali dengan D. Di mana lambda adalah panjang gelombang, kemudian V adalah cepat rapat gelombang, F adalah frekuensi gelombang, kemudian T adalah periode gelombang. Kemudian yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi itu apa? Adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Dirumuskan dengan F sama dengan N per T atau sama dengan 1 per T. F adalah frekuensi, kemudian N adalah banyaknya gelombang, kemudian T adalah waktu tempuh. Kemudian yang keempat, ada cepat rapat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam setiap satuan waktu. Dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali N atau sama dengan lambda per T. Kemudian ada yang terakhir periode itu apa? Adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang yang dirumuskan dengan T besar itu sama dengan N per T sama dengan 1 per F. Contoh soal. Nah ini, perhatikan contoh soal. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Ini gelombang pada tali yang kita lakukan percobaan tadi. Ini ada 2, 4, 6, 8. Tentukanlah A frekuensi getaran, kemudian panjang gelombang, kemudian yang C cepat rapat gelombang. Diketahui T sama dengan 8 sekon, N 2 gelombang itu kan 2. Ini dari puncak, satu puncak, satu lembah. Berarti panjang gelombangnya 1. Yang ini satu puncak, satu lembah. Berarti 1 gelombang. Maka panjang gelombangnya ada 2. Maka N sama dengan 2. Kemudian S sama dengan 16. Jaraknya ini kita lihat garis ini. Ini sebesar 16 cm.
kitanya yang A frekuensi F, kemudian B ring lambda atau panjang gelombang, kemudian C adalah frekuensi kecepatan lambat gelombang. Diketahui periode T sama dengan T per N. T-nya tadi berapa? 8 sekon. Kemudian per 2 sama dengan 4 sekon. Frekuensi itu sama dengan 1 per T. 1 T-nya berapa diperoleh ini tadi? Sama dengan 4 sekon. Maka frekuensinya adalah 1 per 4 Hz. Kemudian yang B panjang gelombang lambda sama dengan S per N. S-nya berapa tadi? 16. Kemudian N panjang gelombang 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian cepat lambat, frekuensinya berapa panjang gelombang? Panjang gelombang diperoleh ini sama dengan 8 dikali dengan frekuensi berapa tadi? 1 per 4. Maka 8 dikali 1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 meter per 4. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silakan ELKPD-nya dikirimkan atau klik tombol di finish, lihat di bagian bawah. Silakan masing-masing kelompok untuk mengirimkan jawaban pada ELKPD. Sekarang silakan untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak bagikan melalui Google Form yang sudah di-share pada grup kelasnya. Silakan dibuka, diakses. Diisi namanya, diisi, kemudian dipilih kelas, silakan dibaca soalnya. Ya, silakan dipilih 11 IPA 3. Oke. Berikutnya ya, itu soal pertama, silakan dibaca. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah dikirim? Sekarang kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kesannya mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang ingin mengungkapkan perasaannya bagaimana? Ya, Roberto silakan. Senang dan mudah dipahami. Senang, karena materi lebih mudah dipahami. Oke. Pertanyaan berikutnya, pengalaman apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin mengungkapkan pengalaman apa yang diperoleh? Ya, silakan ya. Saya bisa melakukan praktik menggunakan HP. Oh ya, jadi Jihan mendapat pengalaman baru pada hari ini karena bisa melakukan praktik menggunakan HP. Karena pada sebelumnya belum pernah mencoba ya, ya pada hari ini mendapat pengalaman yang baru. Silakan tepuk tangan terlebih dulu. Baiklah, pertemuan kita selanjutnya akan membahas materi tentang gejala-gejala pada gelombang mekanik yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan yang belum dipahami? Kalau tidak ada, kita rasa cukup pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiklah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Selesai. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.